Assalamualaikum teman-teman, welcome in my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Herawati Tamim. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan karakteristik dan prinsip-prinsip pada pembelajaran tematik. Nah, sebelum saya melanjutkan video ini, alangkah lebih baiknya teman-teman like, comment, share, and subscribe. Nah, teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Yang pertama, karakteristik pembelajaran tematik. Pada karakteristik pembelajaran tematik terdiri atas 7. Yang pertama, student-centered atau berpusat pada siswa. Pada student-centered, siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan pada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Karakteristik yang kedua yaitu direct experiences atau memberikan pengalaman langsung. Pada direct experiences, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar dalam memahami hal-hal yang lebih abstrak. Contohnya mungkin seorang guru memberikan penjelasan tentang gaya cepat dan lambat. Tetapi di situ siswa itu hanya sekedar membayangkan. Agar lebih abstrak lagi, maka guru memberikan contoh dedaunan yang tertiup angin, pohon, atau burung. Maka untuk melihat hal tersebut, guru mengajak siswa untuk belajar di luar ruangan. Karakteristik yang ketiga yaitu pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Maksudnya, fokus pembelajaran diarahkan pada pembahasan tema-tema. Dan tema yang dipilih berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Karakteristik yang keempat yaitu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pada satu pembelajaran menyajikan berbagai konsep dari berbagai mata pelajaran dan diharapkan siswa dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Bersifat fleksibel. Nah, pada karakteristik selanjutnya ini, maksudnya itu pada bersifat fleksibel yaitu maksudnya bersifat luas. Nah, guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Serta guru dapat mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Karakteristik yang keenam yaitu hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan atau mengadakan PSI, prinsip pakem, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran menurut Depdikbud. Pada karakteristik pembelajaran tematik menurut Depdikbud ini terdiri atas 4. Yang pertama, holistik. Holistik merupakan suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran tematik, dikaji dari beberapa bidang kajian sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Yang kedua, otentik. Otentik memungkinkan siswa memahami secara langsung konsep dan prinsip yang ingin dipelajari. Yang ketiga, bermakna. Pengkajian suatu fenomena akan memberikan dampak yang bermakna dari materi yang dipelajari. Dan yang keempat, aktif. Siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada prinsip-prinsip dasar pembelajaran tematik. Secara umum, prinsip-prinsip dasar pembelajaran tematik terdiri atas 4 klasifikasi. Yang pertama, prinsip penggalian tema.
Prinsip penggalian tema merupakan prinsip utama fokus dalam pembelajaran tematik. Artinya, tema-tema yang saling tumpang tindih dan keterkaitan menjadi target utama dalam pembelajaran. Nah, dalam penggalian tema ini terdapat 7 persyaratan, yaitu yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas. Yang kedua, tema harus bermakna. Yang ketiga, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Yang keempat, tema dikembangkan harus mewadahi sebagian besar minat anak. Dan yang kelima, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. Yang keenam, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. Dan yang ketujuh yaitu tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Nah teman-teman, prinsip yang kedua yaitu pengelolaan pembelajaran. Prinsip pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru dapat menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Artinya, guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Prabowo tahun 2000, yang pertama, guru hendaknya jangan menjadi single aktor, yang artinya mendonasi pembicaraan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Dan yang ketiga, guru perlu mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi ini adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri atau self-evaluation. Yang kedua, guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip reaksi. Prinsip reaksi ini adalah pola kegiatan yang menggambarkan respon guru yang wajar terhadap siswa, baik secara individu dan kelompok maupun secara terstruktur. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga dari apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.